Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat narasumber dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo atau yang mewakili, yang kami hormati tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang pada acara sosialisasi Perda nomor 11 tahun 2019 tentang TIK SP4N Lapor dan pengelolaan informasi bersama DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Para hadirin dan pemirsa Daksinarga TV dimanapun Anda berada, kami menginformasikan bahwa acara pada siang hari ini kami laksanakan dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Untuk membuka acara pada kesempatan siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, dan untuk mempersingkat acara akan kami serahkan kepada grup kesenian Purbo Laras. Selamat siang dan selamat menyaksikan. Tombo kangen iki
sliramu wis ora krasa aku titip sayang tresnaku sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ngerti sakenane aku bakal sasayang ngenteni paline kita manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnaku. Ora lagi niki wis iso nyanyi barang. Dina mengesuk wingi esuk bengok-bengok. Perkara ora dibantu karo pemerintah. Ayo bengok-bengok to Pak D. Aku saiki arep sowan ning daleme Pak Lurah. Arek ngopo? Ayo perkara bantuan kuwi mau. Golek bantuan nang ngene Pak Lurah. Loh, ora mergo ngono lho. Tangga-tangga rak do oleh bantuan sing jenenge apa kuwi BST, BLT. Iya. Apa? PKH. PKH. Heeh. Mongko Lah iya. tangga-tangga kuwi do duwe mobil. Lah iya. Dodolan gede. Heeh. Sawahe yo Gek jembar-jembar. kowe dadi penyanyi dumeh ora tau nyanyi mergo PPKM arak golek bantuan ngono. Lah, terdampak corona. Arak protes. Lah ya ora protes mosok Rasah nang gone Pak Lurah. Nek Nek arak mengadu to kowe iki? arep ngadu. Arak lapor to? Ayo rak Ora sang lapor. goleki Pak Lurah. Pak Lurah saiki lagi persiapan arak jago sing tahap berikutnya. Iki arak pilihan lurah lho. Ngrepoti Pak Lurah cukup nganggo iki lho. Kok nganggo HP piye Iki kalau mangsane yo nguripi, ning kalau mangsane yo marai bilai, ya ta. Nek sing gunake bener iki dadi kanca sing apik, dadi amal ibadah. Nek sing gunake ora bener si iki marake dadi terjerumus. Pak D, aku ki arep golek bantuan kok jenengan ki malah nganu HP piye to ya? Nganggo iki. Nganggo Saiki HP. ora usah tekan nggone Pak Lurah, dipokke sisa ning sumbere nganggo iki. Sing jenenge e-lapor. Lapor. Heeh, nek cara menungsane lapor, nek manuke bocahe ngono kae. Ayo ta. Heeh, ngene lungguh tak Iya, iya, kandhani. iya. Kowe men cetha men jelas no. Nggih, pripun Ngerti carane? rekasane seniman, rekasane para pegawe-pegawe tarup kahanan kaya ngene iki do bingung ki aku ngerti. Mulane aku dadi RT iki rak yo gek golek warta to. Lah rak ngono. Golek ngelmu kepiye carane mensikapi kahanan kaya ngene iki. Iya. Nek kowe iki arak protes, arak lapor, arak ngadu karo pemerintah, ki wis ana nggone. Ora Cukup iya. nganggo iki. Nganggo HP. Men dicethakke karo para-para ing lenggah nang ngarepan kae. Oh, Ki ana Pak Priyanto, Sugeng siang. kae Dinas Kominfo Gunung Kidul. Saking Dinas Kominfo Gunung Engko men Kidul. dicethakke. Iya. Sebelahe kae isih Joko. Wah, isih Joko. Sekedap dibuka maskernya Pak Dewan. Nah, anggota Dewan kita yang termuda, Oh, Mas Ji. Angga. Mas Beliau ini Angga. luar biasa, selalu di hati masyarakat. Ojo meneh kok masalah-masalah sing kaya kowe kuwi, wah sing gedhe wis iso diatasi. Ora ya ngono. Mas Angga. Mas Angga. Ada wakil kita yang selalu di hati masyarakat ngelembah manah alus piyayine Mas Bambang. Mas Nah, iya Bambang. ta. Iki engko sing arak ngudari lelakonmu. Ora Nah, ya. ngono ya. Kowe barang arak apa plendah-plendus iki? Aku barang bakul COD saiki, Pak. Gek Nek kuwi yo arek- kadang yo ora payu. Gek kuwi arek- 3000, 2000 kepala jek ngeterke turut ngendi-endi. Lah yo- Adake. Lah yo gak arak lapor kowe yo. Lah iya no. Lho, nokur bakul cek ora payu arak lapor ki salahe kok bakul. Iya. Lah iya, lah Wes. iki masa PPKM iki yo Ya. kudu ubet nek ora ubet Ya yo sing ora penting liwat. awake dhewe duwe santi sapa ubet kuwi bakal lumet ya to. Ji. Sapa obah mesti mamah. Yuk saiki dimirengke, dimidangetke pangandikane Pak Pri nggo murwakane ya to no. Kaitane karo sing jenenge lapor kuwi mau lho. Oh, Kowe Ji. do bingung kaya ngapa carane lapor men diterangke Mas Priyanto. Monggo Mas Pri. Nggih, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Marno lan rencang-rencang Purbo Laras ingkang kawula hormati, Mas Angga kalian Pak Bambang anggota dewan kita dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul,
Ingkang siang menika alhamdulillah saged makempal kalian kita sedanten kagem ngudari niku wau kaitanipun kalian pengaduan. Kalian pengaduan kalian keterbukaan informasi. Terus pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menika kan sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi menika sekarang harus terbuka. Transparan. Terbuka, transparan. Nah, mengke bisa kita bahas sareng-sareng terkait pengaduan menika. Ugi kula menyapa tamu undangan ingkang rawuh sedasipun acara menika pun gelar wonten Kapanewon Ngawen. Namung gandeng kahanan tasih PPKM level 3 untuk Kabupaten Gunung Kidul sampai dengan tanggal 3 Oktober karena kemarin 2 mingguan sekali. Nah menika kita selenggarakan di lingkungan Bangsal Sewoko Projo dengan tetap menerapkan protokol kesehatan lan di tempat yang terbuka. Nanti juga akan saya sampaikan terkait dengan selain e-lapor dan juga keterbukaan informasi nanti akan ada kita sedang menyiapkan aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk menyampaikan pengaduan maupun untuk mencari informasi. Namanya nanti Edak Sinarga, nanti juga akan kita sampaikan. Terus, ngeten, e-lapor itu merupakan produk atau merupakan amanat atau ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi setiap daerah itu harus menyediakan tempat atau menyediakan wadah untuk menyampaikan pengaduan. Nah, dari kementerian itu membuat namanya SP4N lapor atau lebih mudahnya e-lapor. Jadi masyarakat tidak harus seperti tadi ketika akan menyampaikan pengaduannya tidak harus berbondong-bondong datang ke kantor pemerintah. Misalnya tidak harus ke tempat Pak Lurah. Tapi bisa mengakses lewat lapor.go.id. Nah, itu lewat websitenya. Kalau mau lewat SMS bisa di SMS 1708. Hari kemerdekaan. Nah, niku nek sing mboten duwe HP Android kados Pak Marno tadi. Oke, jadi bisa dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, tetapi tetap mengurangi untuk tatap muka seperti juga dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 karena kita masih dalam masa pandemi COVID. Jadi nanti akan dipantau langsung ini oleh Kementerian PAN dan RB juga oleh kantor staf presiden. Jadi pengaduan jenengan itu tidak hanya lewat misalnya pengaduan kepada Pak Lurah atau pengaduan kepada Pak Bupati atau pengaduan kepada dinas terkait, tapi itu nanti lewat dulu ke pusat. Setelah itu baru nanti kembali ke kita, nanti akan dipantau oleh pusat. Ketika kita tidak menindaklanjuti dalam hal ini kami, pemerintah daerah, itu nanti akan kami dapat peringatan dari pemerintah pusat bahwa pengaduan ini harus segera ditindaklanjuti. Nyata, terus bisa lewat tadi website dengan di alamat lapor.go.id, lapor.go.id. Nah, ini huruf kecil semua. Terus dengan Twitter juga di lapor GK di hashtag lapor Gunung Kidul. Kemudian di SMS tadi, SMS-nya di 1708. Nah, niku ada beberapa media-media yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka menyampaikan pengaduannya. Nah, kemudian kita juga sudah menetapkan Perda tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung percepatan pengelolaan pengaduan tadi. Jadi Perda ini merupakan Perda hasil hasil pemikiran dari eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah atau dinas kominfo dengan anggota DPRD atau legislatif. Jadi Perda itu kan dikeluarkan setelah
melalui berbagai proses antara pembahasan di Dewan maupun pembahasan secara akademik dan nanti akan ditetapkan oleh Bapak-bapak anggota DPRD. Nah, nanti bisa disampaikan bagaimana dukungan dari beliau-beliau ini untuk bagaimana masyarakat ini bisa menyampaikan atau bisa menyalurkan aspirasinya. Ngaten sementara ngaten Pak Marno. Nggih, matur nuwun Mas Pri. Ini langsung ke Pak Bambang aja ya. Monggo, langsung Pak Bambang. Pak Bambang ngaturaken sugeng siang. Ngapunten Mas Angga kula tak milih sing tuwa sik. Mergo nek sing tuwa wis kocak. Mas Bambang, ini bagaimana dukungan dari legislatif dalam rangka penerapan e-lapor ini tadi, Pak? Monggo. Nggih, matur sembah nuwun Pak Marno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dari Dinas Kominfo dalam hal ini Pak Supri dan kemudian dari Kesenian Purbo Laras lan Mas Sangga ingkang rencang setia saking Komisi B nih Pak Marno. Niki teng pundi-pundi kalih kula nggih sosialisasi kados niki. Nggih. Ning niki kebetulan saat menika jatahe Perda TIK kalih masalah percepatan penanganan Covid. Niki wau nyangkut masalah e-lapor. E-lapor elektronik. Jadi nganggo teknologi informasi lan komunikasi. Niku wau jenengan ngendikake nganggo HP wis iso. Ora usah kudu bengak-bengok lapor ning nggone Pak Lurah. Apa meneh saiki zamane isih pandemi durung rampung Gunung Kidul. Tesih 60%, Pak. Muga-muga sesuk nek wis 80% nggih PPKM dibuka, nggih pariwisata Gunung Kidul nggih dibuka, nggih ekonomi kalih kesehatan dosaya apik lak ngoten. Lah niki wau anggota dewan niki lak gadah tugas pokok, fungsi. Nggih menika damel perda. Lah perda niki aturan niki antara eksekutif kalian legislatif kalih dewan. Jadi bupati karo dewan niki persetujuane niku lah dalam hal niki Kominfo ingkang mokoki eksekutif niku. Lah wau wonten e-lapor niku ingkang pokok anggota dewan niku memberi ingkang anggaran. Nak walaupun perda legislasi untuk fungsi pembuatan aturan ingkang kaping kalih nggih menika penganggaran. Nak penganggaran nika termasuk mendanai dos pundi mangke anggarannya kagem TIK-nipun Ibu. Nganggo e-lapor. Dadi e-lapor utawi SP4N nika termasuk sistem pelaporan pengaduan. Dadi pengelolaan. Dadi pengaduan ning sing dikelola secara sistematis, secara teratur. Aja nganti pengaduan ki ora diatur. Nek ora diatur nggih gur waton sapa sing didumuk, gur waton sapa sing ditampa, gur waton sapa sing lapor. Ning pengaduan nggih kedah dikelola. Nek dikelola dengan baik, otomatis napa sing dikarepke sing diharapkan masyarakat nika saged direspon. Dados sifatnya niku responsif, kemudian solutif. Ning nggih efisien. Dadi ora bertele-tele. Nek awake dhewe ndadak nang nggone Pak Lurah ya nek Pak Lurah ana, nek ora dan sebagainya bertele-tele. Padahal sakniki ngagem HP pun saged, Pak. Lah niku nggih dewan niku nganggarke ben sesuk sistem pengaduan ini cepat gampang ditampa oleh masyarakat. Nggih masyarakate oleh informasi sing cukup, sing jelas, nggih niku mboten niku wau. Gur nyalahke kae sing sugih kok oleh terus. Sing duwe sawah oleh, sing dodolan gedhe oleh. Niku salah paham. Nah, niki pemerintah daerah pun nyediake sistem informasi ka. Sistem informasi sing niku sistemnya dikelola, ora gur waton. Ngoten. Dadi jenengan mboten usah bingung-bingung Mbak sinten niku? Mbak Triana Pak niki. Mbak Triana. Mboten usah bingung-bingung bandingke tangga teparone malah ya nek lola laline kuwi bener wong kuwi sajane iso hoak. Lah niki ngagem Spain utawa SP4 nek diwaca kan Spain niku. Niku Spain nonton tulisane. Ning sakjane SP4N niku sistem pengaduan. Lah niku anggota dewan memberikan suatu anggaran pipun carane sesuk sistem informasi niku dikelola dengan baik, nggih masyarakat dapat informasi segalanya. Napa sing dibutuhke Mbak Triana niku.
Oh. Wah, aku butuh ngerti sesuk bantuane PKH napa Nggih. meneh niku wau. Heeh. PKH nggih napa meneh Mbak Triana niku wau. BST. Lah niku Apa jenengan niki wong niki tukang berbantuan. Yang terakhir tertangkap atau wis kecekel digoleki wingi prakerja, Pak. lah prakerja. Wis entuk niki, Pak. Niku penting. Nah, niku mandiri. Ya, iya, Lah, iya. Wong cerdas niku kok. penting. Mungkin nak kados Mbak Triana niku teng pundi-pundi padahal niku kan sebagai profesi ini kan penyanyi. Nggih. Niku nak diomongke ning ndi aku ora oleh bantuan, ora oleh PKH. Nggih. Wah niku iso geger niku. Geger, Padahal nggih, Pemda wis nyediake sistem informasi sing dikelola dengan Nggih. dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Aja ngasih hoak. Lah engko nak berita hoak dikabarke ning ndi iso geger. Nggih engko nak geger iso demo, nak demo iso kruyuk-kruyukan, nggih napa meneh sakniki musim pandemi, Ya. nggih penularan Covid niku nggih lewat niku diantaranipun Nggih. kruyuk-kruyukan niku sing apa meneh nggih gur bengak-bengok tanpa prokes, ora nganggo masker, lho niku malah Gunung Kidul ora iso diatasi Covid-e. Lah ngoten. Mulane niki kula gawake penyanyi sing ngeyel-ngeyel. Nggih, Kajenge mboten dodok. napa-napa. Lah iki mergo nek ora tak cethake karo poke ngeten iki mengke iso mbebayani. Ning nak pun paham mungkin dados pasukan gedhok tular nggih Pak Marto. Lah nggih, kudu. Nak pun paham nggih dikabarke Nggih. kalih masyarakat. Nek kalian dhewe niki wis mending, Pak. Ora entuk bantuan TKT golek boneka kalung tip bunder teng Bang Jene wis ngene-ngene. Nika ki termasuk niki, Pak. Dadi. Oh, lah kene nggih. iku. Ning setore nggih teng kula kok, Pak. Wah, Dadi. berarti jenengan juragane jenengan Pak Marto. Lah ya ngono ya kena. Lanjut Pak Bambang. Nggih, nika penting Pak Marto. Ampun ngantos enten suatu kesalahpahaman utawi berita hoak sing berita hoak niku disebarke teng pundi-pundi. Nggih niku berpengaruh mboten positif ning negatif. Nggih mengko akhire pandemi iki ora teratasi nggih gur marake emosi. Ya. Nak ngoten, padahal niki antarane kesehatan karo ekonomi niku kados dene arta Pak Marno. Ya. Dua keping mata uang itu yang saling dibutuhkan, jadi Dibutuhkan. bisa dilepas. Nah, Ya. niku mila nggih monggo. Pak Marno kalih Mbak Triana niku mandegani. Nggih. Sesuk teng masyarakat Gunung Kidul diinformasake nak sesuk ki ora usah bengak-bengok neng nggone Pak Lurah, ora usah neng nggone sapa ta sapa, sesuk wis ana tempat khusus Pemda wis nyediake elapor utawi SP4N. Ya, Niku secara nasional, Pak. Nggih. Dados mungkin nak pemerintah daerah mboten nanggapi aduane panjenengan niku saking Menteri PAN aparatur negara pendayagunaan aparatur negara iku saged ditegur. Nggih, oh Nah nggih. niku dados jenengan mboten usah khawatir masyarakat mboten usah khawatir nak aduane iku ora ditanggapi. Ya. Ya rasane nak ora ditanggapi ngono kae diplengosi kan keloro-loro Pak. Nah, Anak. nggih, leres, Lah Pak. niki ajeng tindak lanjuti Pak. Ah. Nggih. Ngaten. Nggih. Nggih, Apa meneh? mungkin Silakan. Mas Angga langsung mau menambahi. Ini DPR yang termuda kita karena beliau masih muda tentunya nanti juga menjadi panutan untuk generasi muda kita untuk lebih mengikuti anjuran pemerintah. Kaitannya dengan elapor atau mungkin kaitannya dengan elapor dan penanganan Covid ini Pak Supri mungkin nanti Pak Angga mungkin bisa menambahkan. pengawasan yang dilakukan oleh Dewan untuk pengelolaan Boleh pengadaan ya? seperti apa Iya, sekarang. pengawasannya seperti apa Mas? Monggo disampaikan. Karena tadi Mas fungsi Angga. yang disampaikan baru fungsi penganggaran oleh Heeh. Pak Bambang. Mungkin Pak Ya, Mas monggo, Angga Mas bisa Angga. di fungsi pengawasannya seperti apa. Ya. Sehingga kami dalam bekerja itu nek kleru dileke gitu. Ya. Nggih, monggo Nggih, Mas Angga. monggo. J, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati dari pihak Kominfo, Mas Supri beserta jajaran, dan yang saya hormati juga dari pihak grup apa Pak? Porbolaras. Porbolaras Nggih. yang sangat dapat menghibur kita semua dalam masa pandemi ini. Dan yang tidak lupa juga yang saya hormati seluruh tamu peserta, ada dari Kapanewon Lipar Ngawen, perwakilan Ngawen. Ugi yang saya banggakan juga rekan kerja saya Pak Bambang Supriyanto. Beliau selaku Wakil Ketua Komisi B dari fraksi Partai Amanat Nasional. Mungkin tidak usah memperkenalkan diri atau memperkenalkan diri Mas ini. Oh, memperkenalkan diri nang pedine nek payu monggo dan rokok ya. Nek payu Oke, sing meneh. WA monggo. Nah niki bareng sing ngendika jenengan Mbak Triana niki mboten kedep.
Wah. Kula nganti mbaten kok dananu setip. Nggih, nami kula Elsadae Anggara Putra. Nggih. Dadosipun ngopo dijenengi Anggara menika mergane nggih lahire malam Selasa Kliwon pas jam 12 bengi. Dadosipun perwujudane nggih ngeten iki, ireng. Nah, ireng ning manis nggih Pak nggih. Nggih. Kaya gula. Nggih. Kula saking fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, komisinipun nggih Komisi B sama dengan Pak Bambang. Kula perwakilan saking Dapil sekawan nggih menika Dapil Tepus, Rongkop, Girisobo kalian Dapil Semanu. Di DPR-mu dadi. Pripun? Ini wadon jenengan iki. Saking pun Semanune pundi? Nitian Barat. Nitian Barat. Oh, Ya, Nitian kalau Barat. sama Mas Angga mungkin masih saudara ya? Pak Angga. Kok kowe ngaku-ngaku to kowe? Ngaku-ngaku to. Lah jenengan ki aja anu lho, pas nikahnya Mas Angga kula irewang kok ya. Aku nyalami ning arep dhewe ya. Oh, anjir. Nah, kan Iya masih saudara karena di Nitian ada beberapa keluarga besar nggih, Iya. Pak. Itu. Bener. Geleng. bener. Niki malah alur waris niki. Alur waris. Selamat gembelo kamu. Nggih, jadi menanggapi apa yang telah disampaikan tadi Pak Bambang sudah menyampaikan bagaimana peran serta dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka tentunya menegakkan Perda TIK, teknologi informasi dan komunikasi ini, dan dibarengi dengan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya dalam kami bekerja di DPRD Kabupaten Gunung Kidul, tentu jelas kita menyisihkan bahkan memaksimalkan anggaran, merekofusing anggaran untuk dampak pandemi COVID-19 ini. Untuk tahun ini ada sekitar 58 Pak ya. Ada 58 miliar untuk penanganan COVID-19. Seperti itu. Jadi memang kami dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul harus benar-benar mendukung bagaimana satu percepatan vaksinasi, kedua mendukung bagaimana keadaan di Gunung Kidul ini untuk ekonomi agar semakin membaik. Karena kita ketahui juga perekonomian kita dalam rangka atau dalam masa pandemi COVID-19 ini masih sangatlah terpuruk. Karena sampai dengan detik ini juga pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul juga belum ada yang dibuka sama sekali. Yang dibuka baru ada di 3 di DIY menika, inggih menika wonten Biroloka, Tebing Breksi, kalian ingkang setunggal menika wonten Taman Pintar. Budi? Taman Pintar. Taman Pintar, Bantul, Mekaten. Dadosipun ini memang kita harus benar-benar bersabar terlebih dahulu. Kita selaku Komisi B juga ngopiak-ngopiak ini karena kita di bagian perekonomian, bagaimana dalam masa pandemi COVID-19 ini masyarakat itu masih kita maksimalkan untuk tetap taraf hidupnya sejahtera. Seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi Mbak Triana, bahwasannya apakah bantuan itu ada dari pemerintah? Tentu ada. Ada dari Kementerian Sosial yang berupa PKH, ada BLT, ada juga mungkin kartu prakerja dan lain sebagainya. Itu tentunya panjenengan mboten usah berbondong-bondong golek Pak Lurah, wong Pak Lurah lagi sibuk kampanye karo dum-dum duit paling. Dadosipun panjenengan tinggal niku wau demok dudul kotak sing jenenge handphone menika, karena semua itu ada di dalam satu genggaman. Dadosipun panjenengan ajeng napa mawon mesti saged terlaksana. Ajeng kula contohnya napa mboten? Ajeng napa? Ajeng napa, Pak? Nderek ajeng pripun? Umpamane napa Mas Angga? Nyetel lagu iso, nyetel video iso, telepon iso, ndelok negara Afrika jerapahe kaya ngapa ya iso. Ah nika wow. Ngegame, Pak. Ngegame ya iso, maido tanggane iso, ngrasani tanggane ya iso. Nah, nggen kula niku isine mung siji, Pak. Napa? Penyimpanan internal hampir penuh ngoten terus dirasa buka apa-apa niki. Repot iki dados niku. Repot iki, Pak. Dadosipun media teknologi yang semakin canggih ini, kita sudah masuk di era
5.0 atau yang di basa Jawane 5.0 ngoten mawon. Jadi kita harus bisa beradaptasi, kita sebagai masyarakat Gunung Kidul khususnya, saya menggerakkan, mari saya mengajak untuk kaum-kaum muda, kaum-kaum milenial, bagaimana kita harus memfungsikan teknologi ini dengan bijak dan baik. Jangan sampai teknologi ini kita pergunakan atau kita salah gunakan tidak semestinya. Karena kita ketahui dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini tentunya seperti yang disampaikan tadi ada yang namanya e-lapor atau yang disebut juga SPAN atau SP4N lapor seperti itu sih Pak. Jadi memang fungsinya di situ kita selaku birokrasi tentunya ada banyak mungkin kekurangan atau mungkin banyak masukan dari masyarakat, pengawasan dari masyarakat, itu masyarakat bisa untuk dapat menyampaikan pendapat kepada kami pihak pemerintah. Jadi pada intinya kami selaku pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tidak anti kritik terhadap masukan warga masyarakat. Apabila BKK-nya itu salah sasaran, kita juga boleh masyarakat monggo kita adukan lewat e-lapor yang sudah disediakan oleh Kominfo. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita sebagai pihak pemerintah ora gelem dikritik, geleme menang dhewe, tetapi kita di sini memang benar tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk dapat memberikan informasi segamblang-gamblangnya kepada masyarakat sehingga masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini dapat mendapatkan pencerahan dan juga tentunya dapat mendapatkan gambaran, oh aku ki kudu oleh bantuan saka endi, carane kepiye. Apabila di tingkat pemerintah desa masih kurang baik, itu juga bisa ya Pak ya, Pak Supri langsung nanti diadukan di e-lapor ini atau S4N lapor ini, karena nantinya aduan-aduan panjenengan ini memang kita harapkan aduan-aduan dari seluruh lapisan warga masyarakat kita harapkan, karena kita tidak bisa bekerja secara sendiri, kita perlu inovasi, kita perlu kreativitas, kita perlu terobosan bagaimana toh caranya COVID-19 ini segera usai. Tetapi nek usai ketoknya ndak mungkin usai, yang jelas bisa diminimalisir, bisa dikurangin seperti itu, karena pada kesempatan siang hari ini juga masih dalam level 3 seperti itu. Jadi yang ngerepoti barang-barangnya. Panjenengan mesti repot nggih PPKM level 3 menika? Ulang nggih, repot banget iki, Pak. Meskipun memang kita perlu ikhtiar, kita perlu prihatin terlebih dahulu karena memang keadaan ini baru keadaan alam. Kula nggih dereng ngertos apakah ini alam yang murka kepada manusia, apakah ini buatan dari manusia itu sendiri, saya juga belum tahu. Yang jelas mari kita tetap di dalam masa pandemi COVID-19 ini selalu menjaga kesehatan, selalu jaga jarak, menggunakan masker, selalu konsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan tentunya tidak lupa atau tidak henti-hentinya untuk terus cuci tangan, karena penularannya sekarang sangat luar biasa Pak. Dadosipun omong-omongan orang nganggo masker wis iso nular. Nah itu yang bahaya. Jadi seperti itu. Dan juga terbukti juga berkat Kominfo ini ternyata kita juga diberikan gambaran secara gamblang bagaimana toh kinerja pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini, apakah sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat ataupun keinginan masyarakat ataupun kebutuhan masyarakat. Apabila memang masih ada yang kurang, monggo kita siap dari pihak pemerintah daerah lewat Kominfo lapor lewat SP4N lapor seperti itu. Jadi kita juga nanti sebagai bahan pembenahan apabila memang pemerintah masih kurang dalam bekerja untuk masyarakat. Jadi seperti itu Pak, Pak. Jadi selama ini memang pengawasan selalu kita tetap lakukan, harus di wisata juga kita harap besok ke depannya jangan lengah, walaupun ini sudah landai, tetapi ketika memang pariwisata besok akan dibuka,
itu saya berharap juga kepada pihak dinas-dinas terkait itu harus juga mempersiapkan segala sarana dan prasarananya agar masyarakat mau berpariwisata di Kabupaten Gunung Kidul itu bisa aman dan bahagia. Dan tentunya tidak lupa juga dari dukungan masyarakat seluruh warga Kabupaten Gunung Kidul untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Makaten Pak. Nggih, matur nuwun. Sebelum nanti kita lanjutkan bincang-bincang, satu lagu ya Mas Pri. Ya, iki lagune Mbak Triana. Ora tegang. Lah nggih sok ana omah Santai. iki lagune Mas Bambang sing kula aturke. Sengit ya, Nak. Iki selalu sengit padaku. Ayo kene Nak, lagune Nak. Yo. Ya Nak, yo mapan yo. Daksinarga TV. Ya. Daksinarga TV. TV-nya Gunung Kidul sak jose. Bola balik tak kandani. Ngene iki lho. Ya Selama PPKM. bola balik tak aturi. Ya ya. Kowe lunga awan bengi. Lali anak lali istri. Nuruti karepe ati. Tak kandhani wanti-wanti. Ya Dek, ya lungaku golek rezeki. Ya Dek, ya aku lunga duwite mesti njaluk apa tak turuti kebutuhan tercukupi. Sak nyandak-nyandake PPKM Prailing MC aku dadi blantik. Terus Lah ya sak payune ora payu aja cerewet kok bengok-bengok lho. sengit aku kepengin marah padamu. Nanging kowe malah nesu, sing nesu kudune aku. Lah kok ra rumangsa Nganggo kathok bening ededel. Ayo Dik, yo wong wedok kakean rewel, tur mesti bawel. aku kemangas wong lanang mbok aja seneng ngumbar wirang. Jaran kepang ala jaran goreng. Ayo Dik, yo wong lanang menang ana dhewe. Iku jamae. Ila mas jangono yen tak tinggal jodoh. Lagu ini Mbak Triana spesial untuk penggemar Daksinarga TV yang ada di Jakarta. Ini ada dari IKG, IKK, Ya. Ikatan Keluarga Pojong, Ikatan Keluarga Gedang Sari yang sering WA saya untuk selalu disenggol. Setia pada Daksinarga TV. Sak jose nek. Tak kandani bola balik ya mas ya. Iya. Tak kandani wanti-wanti ya mas ya. Kowe lunga awan bengi, lali anak lali istri, nuruti karepe ati. Tak kandani wanti-wanti. Ayo Dik, yo lungaku golek rezeki. Yo Dik, yo aku lunga duwite mesti Aku sih njaluk apa tak turuti kebutuhan tercukupi. Kowe njaluk piknik aja kuwatir.
Sesuk piknik karo aku. Neng endi? Neng koyo ndelok banjir. Aku Wes saiki koyo ki kondang lho. Sengit aku kepingin marah padamu. Nanging kowe manis sing nyesuk kudune aku lakok karo mongso baru. Nganggo kathok benike dedel. Ayo Dik yo wong wedok kakean rewel tur mesti bawel. Aku gemenes wong lanang mbok aja seneng ngumbar wirang. Jarana kepang ala jarana kore. Ayo Dik yo wong lanang menang ana dhewe iku jamake. Mas jangono yen tak tinggal coba. Ae. Yes pokoke urip sing sabar no. Kahanan kowe kudu disikapi kanthi sabar. Iya. Muga-muga ndang padang trawangan. Amin. Kudu banyak-banyak bersyukur ya Pak nih. Bersyukur alhamdulillah awake dhewe senajan ora buruh campur sari Gusti Allah sing ganjar tekan sakjane diwenehi umur dawa. Wingi kanan kok ora usah didongengke wis diparingi umur dawa. Muga-muga awake dhewe panjang ya semua ngono ya nak ya sehat terus ngono. Rezeki 1000 dalane Pak. 1000 dalane, heeh. Lungguh sesuk meneh nek mungkin nek COD ya aja njut. Duh ana wong jenenge mrica wis COD saiki ya aja sing kaya ngono kuwi ngono nggih. Kembali ke laptop ya ke Mas Pri. Ini kaitannya dengan Perda TIK, Pak. Perda TIK. Terus ini mungkin biar masyarakat tahu bahayanya. Karena kita kan nantian terkadang orang mengadu itu kan sak geleme dhewe, Pak. Ini monggo diberi penjelasan batas-batasnya sampai di mana, etikanya seperti apa, ini biar nanti tahu masyarakat. Monggo. Nggih, ngeten Pak Mano, dados tadi belum saya teruskan nggih. Jadi terkait dengan pengaduan Mbak Triana tadi, misalnya nih, sebagai seorang seniman, kemudian ketika ada bantuan baik PKH, BST, BLT maupun bantuan-bantuan yang lain, kok tidak mendapatkan bantuan. Nah tadi kan Mbak Triana kemudian mengadu nih, ceritane, mengadu sudah pakai aplikasi e-lapor, sudah mengadu e-lapor. Nah nanti pengaduannya itu akan sampai ke pemerintah pusat. Nah, kembali lagi ke kita, pemerintah pusat akan mengolah di sana, kemudian dikembalikan ke pemerintah kabupaten lewat Dinas Komunikasi dan Informatika. Kami akan mereview, jadi kaitan dengan yang ditanyakan tadi, kami akan mereview pengaduan tersebut. Jadi pengaduannya tidak kemudian tadi juga disinggung oleh Mas Angga maupun Pak Bambang, tidak hanya pengaduan yang sembarangan, tapi harus kita lihat, kita review dulu. Oh benar, memang pengaduannya terkait dengan pelayanan publik, tentang kenapa bantuan tidak sampai atau tidak tepat sasaran. Nah kemudian akan kita lihat, oh ini dinas yang menangani siapa. Nah misalnya kalau Mbak Triana itu kan seorang seniman, Mas Marno seorang seniman, itu nanti akan kita teruskan ke Dinas Kebudayaan. Karena di Dinas Kebudayaan juga ada bantuan untuk seniman khusus. Oh belum tekan. Kok tak urus sesek iki meneng to aki ditakoki kaya wis betul. Atau terkait dengan misalnya yang terdampak saat ini mungkin COD-nan tadi. COD-nan itu kaitannya dengan Dinas Perdagangan. Nah, nanti juga akan kita berarti termasuk UMKM yang terdampak. Itu juga akan nanti kalau tidak Dinas Perdagangan dan Industri, itu nanti bisa ke Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, nanti akan kita lihat, nanti bisa kita informasikan atau kita istilahnya kita sampaikan kepada dinas terkait tersebut untuk kemudian mendapatkan tanggapan, mendapatkan respon. Misalnya, kenapa kok kami tidak mendapatkan bantuan? Nanti akan dilihat
oh karena mungkin identitasnya tidak berdomisili di tempat tersebut, bisa seperti itu. Atau belum memiliki atau belum merupakan UMKM yang terdaftar. Lah, caranya pripun? Kemudian nanti mendaftar ke dinas terkait. Setelah itu baru nanti akan diajukan. Nah, itulah tata cara seperti itu. Dan dinas pun juga akan kita pantau. Jangan sampai dinas itu pengaduan yang kita sampaikan atau yang dari masyarakat yang terus kita review kemudian kita sampaikan kembali nanti tidak ditindaklanjuti. Karena ada deadline untuk penanganan pengaduannya. Ketika 10 hari kerja itu tidak ditindaklanjuti, kami sendiri atau pemerintah Kabupaten Gunung Kidul akan mendapatkan peringatan, warning dari Kementerian Pan-RB dan kantor staf presiden. Tidak main-main ini, Pak Bupati sendiri yang langsung nanti diperingatkan. Jadi setiap bulan itu pasti kita rekap mana-mana pengaduan yang sudah ditindaklanjuti, mana yang belum. Kemudian ini akan kita jadikan semacam laporan kepada beliau Pak Bupati. Sehingga akan menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya. Oh ternyata di bulan ini isu yang sedang berkembang itu terkait dengan pengaduan bantuan sosial. Lah, beliau pasti akan mengundang OPD terkait atau dinas terkait. Entah nanti dinas perindak, entah dinas koperasi, atau dinas sosial yang akan dipanggil. Kenapa kok ini masyarakat banyak yang komplain seperti ini? Nah, nanti akan diambil kebijakan untuk mengatasinya. Nah, seperti itu mekanismenya. Nah, kemudian terkait dengan tadi disampaikan, jangan sampai nanti ini tidak terkelola. Jadi sebelum mengadu, itu masyarakat juga harus menyampaikan identitas dirinya. Jadi paling tidak ada foto, ada nick, kemudian juga menyampaikan di situ alamatnya yang jelas, kemudian pengaduannya terkait dengan pengaduan pelayanan publik. Jadi pelayanan publik kan banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, tidak berkaitan dengan mungkin masalah pribadi. Kalau masalah pribadi nanti pasti juga akan dalam review nanti tidak masuk dalam kriteria pengaduan. Nah, misalnya kok tonggoku usil terus gini, terus masalah pribadi terkait dengan tonggo yang usil tadi, ya kami tidak bisa campur tangan kalau seperti itu. Atau mungkin pripun carane pipilan kula iso diatasi lah, ngoten niku ya ora iso. Itu bukan masalah, Pak. Bukan masalah. Karena kalau pipilan itu kan masalah yang untuk mengatasi masalah namun jadi masalah. Jadi masalah ngoten niku. Nah, mungkin juga saya tambahkan terkait dengan peran dari anggota DPRD dalam hal untuk mendukung kami melaksanakan ketugasan untuk pengelolaan pengaduan. Tadi di anggaran sudah pasti, jadi kami itu sudah difasilitasi untuk memberikan fasilitas internet sampai ke desa-desa. Jadi dinas itu semua, kemudian sekolah itu di SMP, kemudian di kelurahan itu semua sudah kita fasilitasi internet berkat dukungan dari anggaran anggota dewan. Kenapa seperti itu? Karena SP4N ini kan basisnya internet. Jadi di desa itu juga sudah ada sistem informasi desa. Di kami ada website yang kita pantau terus. Jadi di website itu ada juga menu bukan menu makan siang ya, tapi menu di situ ada pilihan untuk carane ngadu di sini ya. Di SP4N itu juga sampai ke SID atau sistem informasi desa. Sehingga harapannya tadi masyarakat itu jadi masyarakat yang proaktif, tadi sampaikan Mas Angga tadi. Kami butuh feedback, kami butuh masukan, sehingga semakin ke depan kita semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak merasakan proses pembangunan atau hasil-hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini eksekutif dan legislatif atau pemerintah kabupaten dan DPRD kabupaten. Seperti itu Pak Marno. Jadi ini juga ada lagi tadi saya sampaikan. Untuk pengaduan dan keterbukaan informasi publik, nek buka website itu kan rodok ribet. Nah, saat ini kita sedang membuat aplikasi e-Daksinarga namanya. Tadi Daksinarga TV toh. Nah, kita punya e-Daksinarga atau elektronik Daksinarga. Itu nanti juga akan memudahkan panjenengan atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Ini dalam tahap
pembangunan aplikasinya. Seperti jenisnya apa kena sing ya seperti Shopee ya. Shopee, oh. Shopee dudulan. Nah. Jadi nanti bisa di-download di Android, di Play Store atau App Store. Nah. Oh ya, Play Store. Tulisannya Play Store. Play Store. Lah niku mengke iso di-download utawa iso diunduh. Dadi sing diunduh niku sakniki ora gur pelem mateng ning aplikasi niku iso diunduh. Diunduh mengke diinstal di HP. Nah, mungkin arep lapor utawi arep mencari informasi nanti dipermudah di situ. Nanti ada menu-menunya. Ya. Ada ya lebih dipermudah lah. Jadi kita satu di website sudah, kemudian SMS sudah, kemudian di Twitter sudah. Nah, ini kan kalau masyarakat langsung itu juga di titik-titik terjauh itu juga kita siapkan desk pengaduan. Nah, ini pelengkapnya agar masyarakat itu semakin dipermudah dengan e-Daksinarga tadi. Jadi semakin masyarakat dipermudah dalam hal menyampaikan pengaduannya, aspirasinya, atau dalam hal memohon informasi sesuai dengan Perda Teknologi Informasi dan Komunikasi. Seperti itu Pak Mano. Oke Mas Pri, sebelum nanti kita ke kesimpulan kedua anggota DPR kita, juga dari Kominfo, satu lagu lagi ya? Satu lagu, karena waktunya sudah agak panjang, nanti setelah kita break. Bungki, lagunya apa? Mas Bambang, Mas Angga, lagunya apa? Coba Mas Angga minta lagu apa? Pokoknya PPKM nggak ada pemungutan liar, pokoknya aman-aman, tenang saja, aman. tenang. Iya. Mbok menawi ngersakaken lagon menapa Mas Angga? Apa? Lagu yang dangdut di Kempotan atau apa? Oke. Milenial. Apa itu? Mendung tanpa udan. Udan tanpa mendung. Belum garap, yang ya sudah garap saja Pak. Ya, karena nanti kalau udan mendung enggak udan kowe. Ya, ada lintang sewengi. Lintang sewengi Mas Bambang? Ya, Mas Bambang itu kan selalu manut ya. Oke. Mbak Pungki. Oh, Mbak Pungki. Kula Pungki Pak. Dekat Pasar Sapi Siono Pak. Mula nek lungguh ra nganti kaya sapi. Nek cara sapine nonton kula sapi napa Pak? Lemosin. Kok nek ya yuk satu lagunya bersama Jeng Pungki ada Lintang Sewengi. Ya.
J, Mbak Pungki matur nuwun. Ini ada yang mau bertanya Pak Pri. Kalau nggak salah dari Kelurahan Tancep Ngawen. Ya, monggo Pak, mewakili lurah-lurah Kapanewon Ngawen. Monggo Pak. Monggo Pak. Tengah-tengah mboten jeru Pak. Wong nggih. Caket kalih napa? Monggo jejer Mbak Triana mboten napa nggih. Pak Marno tak kira niku ajeng nyanyi niku. Mboten, ajeng tanglet niki kaitane. Biasane nyanyi, Pak. Nggih. Karena menika kahananipun radi mendung. Nggih, monggo Pak. Padahal mendung tak berarti hujan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak anggota Dewan dari fraksi PAN dan juga PDIP yang saya hormati, dan juga dari Kominfo, dan tak lupa dari seniman-senimati yang sudah berkenan menghibur pada hari ini yang saya hormati. Oke. Begini Pak, langsung saya saja karena ini sebenarnya ada Ibu Lurah dari Beji yang juga rawuh, tapi karena tadi harusnya ini diadakan di Kapanewon Ngawen, tapi kita yang diundang ke sini ya alhamdulillah kita tadi bisa hadir bertiga, tapi yang satu sudah mengundurkan diri karena ada kegiatan yang lain. Begini Pak, kaitannya dengan penanganan COVID di Kapanewon Ngawen, alhamdulillah sampai hari ini Ngawen sudah dalam keadaan hijau. Jadi didukung dari para relawan dan juga dari pemerintah Kapanewon, juga dari kelurahan, itu semuanya juga bekerja dengan keras bagaimana cara mengatasi, akhirnya sekarang sudah dalam keadaan hijau. Waktu di bulan Juli itu memang meledak Pak, meledak banyak sekali, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa teratasi. Yang ingin saya tanyakan Pak, kaitannya dengan tadi span lapor atau e-lapor. Sekarang banyak sekali aplikasi yang mana itu ditujukan atau harus dikerjakan oleh pemerintah kelurahan. Ya, ada Podes, ada Sidasamekta, ada yang Appdeskel, EHDW dan sebagainya, banyak sekali. Ya. Sampai saya itu lupa, iki EHDW iki kaitannya nggo nopo, Sidasamekta kaitannya nggo nopo. Itu ngerti kalau niku lali. Ya. Amarga kathahipun kaitanipun kalih aplikasi menika. Gek menika dipun tambah malih wonten e-lapor. Lah, kaitanipun e-lapor ngeten, Pak. Pengalaman wonten ing Kapanewon Ngawen khususipun kula ingkang wonten ing wilayah perbatasan kalih Provinsi Jawa Tengah. Ya dados ngarep bali desa atau kalurahan Tancep niku ngarepe niku pun Klaten, Pak. Dados budayane niku nggih rono rene, ning kathah mrikane masalahnya napa? Langkung caket. Niku ngeten, Pak. Pengalaman kaitanipun kalih bansos penanganan Covid. Wonten ing bansos menika saking kementerian menika ngaturaken link bisa diakses oleh masyarakat. Masalahnya nek kaitane karo bansos niku mesti kabeh kan pengin, Pak. Nggih. Mboten mulangi kuwi wis sugih, wis mampu melarat apa meneh, nggih. Karena dia napa? Bilangnya terdampak Covid. Terdampak Covid, kabeh terdampak, Pak. Sing sugih sing melarat kabeh terdampak kan ngoten. Kados niki wau. Nggih. Bu Waranggono niki terdampak Covid, dodolan COD wae ke ora kurup nggih, rono rene gur entek tuku bensin kan ngoten to. Lah, kanthi menika Pak, warga kula niku wonten ingkang saged mlebet teng link saking Kemensos. Saking Kemensos menika bahwasanya si A dengan nomor NIK sekian itu mendapatkan bansos. Tapi dari pemerintah kalurahan, nggih, by name yang disampaikan lewat kalurahan itu tidak ada namanya dia. Loh Pak, iki kepiye Pak? Aku ngecek link bansos ki ono Pak, jenengku Pak. Tapi kenapa kok aku ora oleh? Sing didakwa ora urung pemerintah kalurahan. Terus niki kepripun napa solusine kan ngoten. Nah, karena itu adalah by name sudah dari pusat, juga dari JPM itu waktu yaitu ya dari provinsi. Pak, nama-nama ini by name ini tidak boleh dirubah.
pemerintah Kalurahan tidak boleh ngutak-ngutak kaitannya BNM ini. Ini sampaikan saja sama yang bersangkutan. Akhirnya timbul kecemburuan di masyarakat. Wah, kae wis di mobil, omahe tingkat kok malah entuk. Aku sing kaya ngene ora entuk. Aku padha karo kae entuk kok aku ora. Nah, itu berarti kan gini Pak, kesimpulannya kurangnya koordinasi dan komunikasi. Jadi komunikasi dari atas, ya, itu harus komunikasi dengan yang ada di pemerintah Kalurahan yang di ujung tombak. Ya. Karena apa? Itu kan bisa miskomunikasi karena apa? Tidak ada koordinasi. Nah, kaitannya dengan tadi elapor, apakah nanti semua yang lapor itu akan ditindaklanjuti? Ya. Oh, Pak, nama saya ini, nomor NIK ini, saya gini. Nah, itu akan ditindaklanjuti dengan mentah. Apakah nanti ada koordinasi dengan pemerintah Kalurahan? Apakah akan membentuk tim sendiri untuk terjun ke lapangan kaitannya dengan verifikasi di lapangan? Tuh. Karena apa? Mungkin dari pemerintah kabupaten ataupun dari pusat itu juga mungkin juga ada untuk mengupdate data. Kaitannya dengan BNM ini, mohon bagi yang sudah tidak layak untuk menerima untuk di del. Setelah kita del, kita kembalikan lagi data itu. Setelah kita kembalikan, masyarakat itu masih bisa ngecek, loh ini kemarin sudah ada perbaikan, kenapa kok ini masih ada? Dan dia protes ke Kalurahan. Seolah-olah Kalurahan ini sing berhak sekali kaitannya dengan data tersebut. Iso nek sing modale ora seneng, iso kae tak del, aku ora seneng karo kae. Atau memang karena Pak Dukuhnya, oh aku ora seneng karo kae tak dele. Padahal dia memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat. Nah, itulah yang jadi problema yang ada di ujung paling bawah, Pak. Karena apa? Berhadapan langsung dengan masyarakat. Masukan dari kami, mohon setiap kali nanti ada pengaduan lewat aplikasi elapor, itu nanti untuk dikoordinasikan dulu. Bukan berarti kita akan memonopoli, tapi kaitannya dengan itu biarlah nanti berjalan dengan apa adanya seperti keadaan di lapangan. Syukur-syukur nanti dari pengelola elapor itu bisa langsung membuat tim sendiri untuk bisa memverifikasi di lapangan. Itu mohon permohonan dari pemerintah Kalurahan supaya kita yang ada di ujung tombak berhubungan langsung dengan masyarakat itu nanti dalam melayani masyarakat itu bisa dengan legowo dan dengan baik, masyarakat juga puas dalam kita melayaninya. Itu Pak sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini juga untuk masukan dan juga protes kami Pak. Sebenarnya bukan protes Pak, tapi ini keluhan kami Pak yang ada di ujung tombak Pak. Mudah-mudahan nanti dengan adanya elapor ini dan juga nanti dari anggota Dewan yang terhormat ini bisa mengcover apa yang kita sampaikan supaya nanti masyarakat itu bisa hidup lebih tertib, lebih aman, damai dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan jabatan di Kalurahan. Ya, nama saya Haryana. Haryana, ya. Pak Haryana. Panggilannya biasanya Mas Haryono kan. Tapi karena itu di akte kelahiran itu Haryana, berarti kan kalau saya nyampaikan berarti sesuai dengan yang ada di administrasi. Haryana, jabatan saya adalah Kami Tuwo. Kami Tuwo itu kalau dulu berarti Kabak Kesra. Ya. Kalau zaman Gestop dulu kami tetap Pak. Kami tetap. Biar Kami Tua itu tidak jadi kami si setan Pak. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa berjalan dengan baik. Nggih. Makasih Pak Diana. Monggo lenggah mangke pun jawab kalih para-para ingkang sampun pun berikan niki termasuk pengaduan. Tapi secara langsung. Pengaduan langsung. Penalti Pak. Penalti. Monggo Pak. Nggih, Mas Angga dulu napa? Nggih, Mas Angga dulu nggih, nanti saya nambahkan karena banyak terkait yang teknis. Nah, mungkin di secara kebijakan, secara legislasi itu nanti bisa ada tindak lanjut atau jawaban dari DPRD. Monggo. Ya, terima kasih. Tadi dari Pak Pak Haryana. Pak Haryana selaku Kesrangi. Makanya kok tadi langsung pertanyaannya sangat menohok karena Kami Tuwo seperti itu. Terkait dengan bansos sangat menohok. Jadi memang di awal masa pandemi kita mulai tahun 2019 itu memang terjadi gejolak di dalam kita pendataan untuk
masyarakat mana yang akan diberikan bansos, baik itu PKH, BPNT ataupun BLT dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita ketahui juga memang apabila masyarakat yang sudah mendapat salah satu bantuan PKH tidak bisa mendapat bantuan yang lain, Pak J. Itu sudah dipahami. Ini sebenarnya saya di komisi B tapi tidak apa-apa. Ini masuknya sebenarnya di komisi leading sektornya komisi D karena yang mengatur kesejahteraan kesra. Tapi tidak apa-apa, saya akan sedikit menjelaskan bahwasannya memang kemarin kita dari pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul khususnya dari Dinas Sosial itu melakukan perbaikan data. Perbaikan data itu tentunya berasal dari kalurahan panjenengan sedanten. Jadi tanggung jawab panjenengan di tingkat kalurahan, padukuhan sampai RT, RW itu monggo, itu benar-benar diseleksi, Pak. Jadi ada TKSK nggih, pendamping ya itu ya, pendamping desa itu. Jadi di mana di situ pendamping itu memang memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan tentunya kerjanya amanah. Jangan sampai pendamping desa hanya guru ngawur. Sing penting sedulurku sing oleh, sing penting tangga cerakku sing oleh, sing tak sengiti ra oleh. Jadi memang kita juga menunggu dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul khususnya dalam hal ini Dinas Sosial menunggu data terbaru yang sudah harusnya disiapkan dari pihak kalurahan dan kayaknya sudah, Pak ya. Oh, nggih, saya paham, nggih. Jadi panjenengan di desa sudah menyiapkan dan dengan waktu yang terbatas itu sampai ke pusat, tingkat pusat itu berbeda seperti itu, nggih. Ya, yang keluar itu berbeda dengan yang kita update. Oh, sedangkan itu panjenengan sudah sesuai ya, masyarakat yang tersasar atau yang benar-benar membutuhkan, makaten nggih. Nah, itulah memang sistem itu memang ada kelemahannya juga ya Mas ya, karena ini juga buatan manusia juga ya. Jadi mungkin saking banyaknya kemarin kita dikejar untuk perbaikan data sehingga mbludak, mungkin servernya terlalu berat sehingga itu tadi ada beberapa yang tercecer mungkin sih, ada yang tercecer, bahkan ada yang masyarakat seharusnya mampu tapi malah mendapat seperti itu sih. Ya, itu nanti meninggal juga masih dapat, itu juga banyak sekali laporan seperti itu. Jadi memang ya ini aduan yang menohok, pompong ini langsung juga disaksikan live kepada seluruh masyarakat dan ada beberapa dinas seperti nanti Dinas Sosial nanti mohon bantuannya ketika nanti pihak desa sudah mempersiapkan data yang sedemikian rupa dan memang sudah sesuai dengan harapan, itu ya mohon tetap dikawal sampai tingkat pusat seperti itu Pak permintaannya. Ya, nanti kami dari pihak pemerintah Kabupaten Kidul kita juga ada fungsi yang namanya fungsi pengawasan, tentu kami akan mengawal Pak, mengawasi seperti itu. Tetapi kalau untuk masalah teknis di pusatnya kan kita juga tidak bisa intervensi, kita hanya bisa intervensinya di tingkat 2, di tingkat kabupaten ataupun kota. Jadi seperti itu, mungkin kesalahan human error dari manusianya sendiri atau mungkin kesalahan teknis dari mesinnya itu sendiri. Tapi memang banyak sekali ketika saya reses penyerapan aspirasi mesti seperti itu penyampaian masyarakat dan tidak hanya di Kelurahan Panjenengan saja. Ya mudah-mudahan ini kan teknologi semakin berkembang, sudah ada peduli lindungi, sudah ada ini tadi SP4N, itu saya kira nanti pemerintah akan membuat inovatif yang lebih baik lagi agar apa yang diharapkan masyarakat itu sesuai dengan harapan masyarakat. Termasuk nanti bisa dijelaskan juga
dari pihak Kominfo, e-lapor ini nanti fungsi ketugasannya seperti apa, bagaimana ketika keluhan-keluhan ini diakomodir seperti itu, nggih. Mungkin sekian dari saya, Pak ya. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Nggih. Nggih, saya lanjutkan nggih apa yang dijelaskan Mas Angga tadi. Jadi memang benar kalau untuk terkait dengan teknis bantuan sosial itu kan ranahnya dinas sosial, tapi kita juga ikut memantau. Jadi ngeten Pak, ketika permasalahan yang dihadapi jenengan itu memang benar tidak hanya ada di Tancep saja, tapi di semua. Jadi banyak, bahkan di Indonesia, di seluruh Indonesia, tidak hanya di Gunung Kidul. Nah, caranya seperti apa agar kelurahan itu nanti tidak menjadi bahan cucuan atau hanya menjadi apa istilahnya jadi jadi kambing hitamnya istilahnya. Caranya pengajuan yang sudah jenengan buat itu jenengan arsipkan, jenengan dokumentasikan dengan lengkap. Kemudian setelah itu sudah diajukan ke dinas sosial juga jenengan dokumentasikan. Ketika nanti turunnya berbeda, jenengan sudah punya data bahwa yang diajukan itu sesuai dengan apa yang kondisi di lapangan yang ada. Ketika ada masyarakat yang nanti datang, tunjukkan saja, kami sudah mengajukan, kami sudah berusaha. Sehingga masyarakat juga akan paham, oh ternyata bukan kelurahan, tapi memang ada mungkin error di servernya, mungkin error di input manusia atau human errornya di kementerian atau di yang lain. Karena kan secanggih-canggihnya sistem itu pasti ada kelemahannya. Bahkan ada yang sudah jadi bagus, itu ada tadi dibahas di sesi pertama tadi, ada hackernya, bubar semua data. Nah seperti itulah, tapi jenengan punya bukti-bukti, punya dasar bahwa ini sudah diajukan, sudah sesuai. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait e-lapor. E-lapor ini bukan merupakan istilahnya odo-odone utawa gaweane pemerintah Kabupaten Gunung Kidul saja. Tapi itu merupakan inisiasi dari Kementerian PAN dan RB dan KSP, juga Ombudsman. Jadi di pemerintah pusat itu kan merasa masyarakat dulu sebelum ada SP4N lapor, ini kan mulainya sekitar tahun 2019 ada SP4N lapor. Itu ketika mengadu itu kan tidak terkelola. Nah kemudian kementerian itu kan membuat SP4N lapor yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang digunakan untuk masyarakat itu bisa menyampaikan pengaduan agar kita itu bisa mengelola pengaduannya sampai ke tingkat pelayanan publik paling ujung tombak, yaitu di tingkat kelurahan. Makanya SP4N lapor ini kalau di SID jenengan itu pasti sudah ada linknya SP4N lapor. Nah ini juga tidak akan kita tidak akan serta-merta juga. Tadi kan ada fungsi review, kami selaku Dinas Kominfo pasti akan mereview. Kami sudah punya timnya kita sampai ke OPD. Jadi setiap OPD kita pasang orang untuk mereview, untuk kemudian menjawab pengaduan tersebut. Kami juga akan bantu. Jadi jangan takut. Ini yang satu tadi amanat dari pemerintah pusat, bukan kita. Kita hanya memudahkan. Makanya kita kemudian membuat bagaimana jangan sampai ini kita itu atau Pak Bupati atau pemerintah daerah itu ada di zona merah. Karena kan kita indikatornya di pusat itu zona merah, kemudian zona kuning dan zona hijau. Zona merah itu tidak ditindaklanjuti, zona kuning itu dalam proses, zona hijau itu sudah selesai. Nah, jadi bagaimana kita mendorong untuk baik di tingkat kelurahan, Kapanewon, ataupun di OPD itu segera menindaklanjutinya. Itu pun juga koordinasi dengan kita. Bagaimana cara menjawabnya, bagaimana cara menanggapi aduan sehingga masyarakat itu bisa terjawab aduannya. Jadi mboten usah takut. Ini juga bukan kemudian nambah-nambahi gawean, bukan. Jadi tidak harus input apapun. Tapi ini hanya sebagai tempat wadah masyarakat untuk menyampaikan aduannya. Nanti akan ke pusat dulu. Ke pusat dikembalikan ke kita review dulu. Nah, baru kita salurkan. Ini sesuai dengan OPD mana? Tadi saya jelaskan
tentang bansos berarti dinas sosial yang harus menjelaskan seperti itu. Ini tentang BLT yang ada di desa misalnya, ya kelurahan ya harus menjelaskan gitu. Nanti kalau kelurahan itu kurang paham bisa main ke Kominfo bagaimana cara menjawab pengaduan seperti ini. Ngaten nggih. Jadi ini bukan merupakan nambah-nambahi aplikasi bukan, tapi ini amanat dari pemerintah pusat, itu satu. Kemudian juga keterbukaan informasi publik itu ada amanat undang-undangnya. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Ketika kita tidak menyelenggarakan keterbukaan informasi publik, itu nanti juga terkena sanksi. Kalau undang-undang itu kan ada sanksinya. Kalau perda juga ada sanksinya, undang-undang ada sanksinya. Dan itu kita harus menjalankan amanat undang-undang tersebut karena kita sebagai badan publik yang mengelola anggaran yang diberikan oleh APBN, APBD maupun APBD provinsi. Nah, kalau kelurahan kan APBD, APBN dan juga APBD provinsi ada, APBD kabupaten juga ada. Itu merupakan badan publik tersendiri. Sekarang kita sedang merancang untuk bagaimana desa itu juga tidak menyalahi undang-undang ini dengan slip desa atau sistem layanan pengelolaan informasi publik desa. Tapi baru kita godok perbuknya yang nanti akan kita sampaikan kepada DP3 selaku dinas pengampu kelurahan. Ngaten nggih, Bapak. Jadi kita tidak kemudian istilahnya kriwian dadi grojokan atau golek-golek itu mboten, tapi memang kita menjalankan amanat undang-undang. Ketika jenengan itu kurang paham, bisa tanya ke Kapanewon dulu, kan prosedurnya seperti itu. Ketika Kapanewon itu tidak bisa menjelaskan, nah baru ke kabupaten. Jadi biar tidak overlapping istilahnya. Jangan sampai nanti Kapanewon terlompati tidak tahu nopo-nopo. Nah, Kapanewon juga harus paham karena di SP4N ini di websitenya Kapanewon juga ada, sehingga mereka juga harus menyelenggarakan keterbukaan informasi maupun pelayanan pengelolaan pengaduan tersebut. Ngaten nggih, Bapak Ibu dari Ngawen, matur nuwun sangat. Dados ini bisa memberikan tambahan penjelasan kepada masyarakat, kepada perangkat maupun dari tingkat kelurahan sampai ke OPD karena memang banyak juga yang OPD itu kemudian istilahnya menjadi terbebani dengan adanya ini. Tapi memang ini amanat undang-undang, memang kita harus melaksanakan ya, amanat dari pemerintah pusat. Tidak main-main, ini langsung ke kantor staf presiden. Kantor staf presiden itu sampai juga ke Pak Presiden. Pernah juga kita ada pengaduan terkait air bersih di daerah Girisubo yang dekat Wediombo. Pak Bupati itu disurati oleh Pak Presiden, tapi lewat KSP dan Menpan karena pengaduan dari masyarakat sana tidak ditindaklanjuti. Nah, makanya jangan sampai nanti itu terulang kembali. Bahkan itu yang satu, yang dua di Purwosari terkait juga air bersih karena dulu kan isu yang paling berkembang adalah bagaimana kita mengatasi kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, saat ini yang isu yang paling berkembang adalah bagaimana penanganan COVID terkait bantuannya, bagaimana pelayanan. Nah, itu banyak yang masuk tentang pengaduannya. Tapi alhamdulillah semua bisa ditindaklanjuti karena di pengaduan itu yang penting masyarakat diberikan penjelasan, pemahaman. Seperti tadi Mbak Triana tadi kan sekarang sudah paham toh Mbak? Tidak harus ke Pak Lurah toh Mbak? Nah, seperti itu. Jadi masyarakat itu hanya butuh diberikan informasi bahwa ketika seorang seniman berarti dia berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan. Ketika hal tersebut di Dinas Sosial, itu berarti tentang bantuan sosial berarti di Dinas Sosial. Ketika UMKM berarti ada di Dinas Koperasi ataupun di Perindak seperti itu. Karena Perindak misalnya pedagang yang ada di pasar itu di Perindak. Tapi kalau UMKM itu masuknya di Dinas Koperasi. Nah, itulah nanti kami yang mereview, nanti kami yang akan mengolah ini. Oh, ini kita sampaikan ke OPD terkait seperti itu. Ngaten Pak Marno, ngaten Pak Haryono, terima kasih sekali atas masukan, kritik, sarannya. Nah, ini yang kita butuhkan memang seperti itu sehingga kita bisa memberikan feedback kembali. Kita bisa menjelaskan kepada masyarakat maupun kita sebagai
pelayan publik. Oke, waktu kami kembalikan Pak Manoh. Nggih, matur nuwun Pak Haryana yang dari Tancep, matur sembah nuwun. Pitakonipun luar biasa Pak. Mungkin mewakili untuk masyarakat kita yang di luar sangat sana. luar biasa dan ini menjadikan nanti untuk pengertian semuanya Mas Pri. Nggih, matur sembah nuwun dan kayaknya waktu sudah hampir selesai. Ini sudah melebihi jam kita. Dan sebelum kita berakhir diucapkan terima kasih kepada narasumber kita, ada Mas Bambang, Mas Angga, Pak Pri yang dari Kominfo. Semoga wakil-wakil kita selalu di hati masyarakat. Amin. Mas Angga ini adalah wakil muda yang nanti penerus perjuangan untuk Gunung Kidul, pokoknya maju terus. Ya, makasih matur nuwun juga untuk teman-teman dari Kapanewon Ngawen yang sudah hadir, diucapkan terima kasih. Tak lupa juga terima kasih kepada TV Dak Sinarga TV yang selalu hadir memberikan solusi untuk kita semuanya. Dan semuanya semoga segera berakhir untuk pandemi ini. Juga teman-teman yang di luar sana bisa beraktivitas kembali. Tentunya kita selalu mengedepankan adanya protokol kesehatan, terutama semangat untuk mengikuti vaksin yang selalu kita gencarkan biar kita segera selesai. Terima kasih matur nuwun dan mari kita gemakan semangat gugur gunung di Gunung Kidul sehingga bisa meningkatkan kita berakhir dari pandemi dan segera berlalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, nuwun. Thank you.